Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rocky Gerung mengatakan 2024 nanti Pak Jokowi jadi Wapres dan Airlangga jadi Presiden. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bisa jadi pada Pilpres 2024 Jokowi kembali menjadi peserta tapi sebagai calon wakil presiden. Jokowi katanya dimungkinkan menjadi cawapres mendampingi Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hal tersebut diungkapkan oleh Rocky ketika diundang sebagai narasumber oleh politikus Partai Gerindra Fadlizon dalam wawancara yang dilansir akun YouTube Fadlizon Official, Selasa 3 November. Saya dengar keterangan dari seorang politisi dari Golkar, Nababan. Dia bilang nanti 2024 yang layak jadi presiden adalah Airlangga, lalu nanti wapresnya Pak Jokowi. Begitu kata Rocky Gerung. Untuk diketahui, Rocky mengutarakan hal tersebut dalam konteks menerangkan sirkulasi elit pemimpin di Indonesia yang masih belum berubah, yakni masih dalam lingkaran elit politik kekinian. Jadi memang agak bercanda, tapi sebetulnya kan bawah sadarnya kan ingin mengatakan sirkulasinya di sekitar itu saja. Begitu kata Rocky meneruskan. Rocky juga menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pertanyaan Fadlizon yang mempersoalkan perbedaan politik Indonesia pada masa revolusi dan era awal kemerdekaan dengan situasi elit kontemporer. Menurut Fadli, pada era dulu elit politik selalu bertarung pada tataran ideologi, konsep filosofis, dan pendek kata politikus zaman dulu selalu sekaligus sebagai pemikir. Tapi kekinian jarang ada politikus yang sekaligus pemikir, sehingga pertarungan politik yang disajikan bisa bermutu untuk masyarakat. Nah, apakah ada jalan pintas untuk mengubah hal itu? Ataukah politik kita sudah terlalu dikuasai pragmatisme? Bagaimana memutusnya? Tanya Fadlizon. Dalam penjelasan lebih lanjut, Rocky menjelaskan sirkulasi elit pemegang kekuasaan kini selalu berada di lingkaran tertentu. Lingkaran elit itu pun dibentuk oleh sekelompok orang. Bisa jadi oligarkis atau plutokrat, tapi bukan oleh rakyatnya sendiri. Sembari mengutip konsep power elite dari Gaetano Mosca, sosiolog Italia yang fokus pada teori kelas penguasa, dan juga C. Wright Mills, sosiolog pragmatis Amerika Serikat, Rocky pun mengurai masalah tersebut. Kalau pakai istilah Mosca atau Mills, yang disebut power elite ini kan sebetulnya bukan dipilih rakyat, tapi dipilihkan untuk dipilih rakyat. Jadi ada peternak elit sebetulnya, kita bisa sebut oligarkis atau plutokrat, segala macam. Tapi itu faktanya pemimpin tidak murni dipilih oleh rakyat, sehingga sirkulasi itu hanya terjadi di antara mereka saja. Menurut Rocky lagi belum ada kesepahaman politik untuk memunculkan calon-calon elit baru untuk mengambil alih tampuk kekuasaan dari elit-elit lama. Jadi terlihat tak ada imajinasi untuk mengatakan, oke, kita buka semacam pameran pemimpin baru dari daerah yang muda, sehingga kompetisi betul-betul dibaca oleh rakyat. Kalau hal tersebut tidak terjadi, maka kayak tadi, kompetisi dalam elit sendiri jadinya. Jadi pasar bebas politik tidak terjadi. Itulah asal-usul kemacetan politik saat ini. Begitu penjelasan Rocky Gerung. Tanpa gentar, Rocky Gerung kembali sebut Jokowi tidak paham Pancasila. Tidak ada rasa gentar dalam diri filsuf Universitas Indonesia Rocky Gerung yang hendak dilaporkan ke polisi akibat tuduhan menghina Presiden Joko Widodo. Rocky tetap kekeh dengan ucapannya bahwa Joko Widodo tidak paham dengan Pancasila. Bahkan dalam sebuah talk show di Realita TV, Rocky mengulangi pernyataan yang sempat diucapkan di ILC TV One pada Selasa malam 3 Desember. Saya sebutkan memang Pak Jokowi ini tidak paham Pancasila, tegasnya dalam acara yang dipandu oleh Rahma Sarita yang diunggah di YouTube pada hari Kamis 5 Desember. Rocky mengurai, jika Jokowi paham dengan Pancasila, maka semestinya tidak ada utang yang berlebihan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga akan memberikan penghormatan lebih pada lingkungan. Sehingga tidak ada menteri yang bilang bahwa demi investasi boleh tidak ada AMDAL, terangnya. Dengan tegas Rocky menekankan bahwa maksud dari pernyataannya itu adalah Jokowi tidak paham dengan Pancasila, bukan anti dengan Pancasila. Sebab jika Jokowi paham, maka kedalaman pada Pancasila harus menghasilkan akibat pada kebijakannya. Keadilan sosial menuntut dalam keadaan apapun kesehatan. Orang miskin dipelihara negara. Kalau iuran dinaikkan, kan itu tidak Pancasilais, tegasnya.
Kalau presiden paham Pancasila, dia nggak akan berutang. Begitu kata Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung kembali bikin geger. Kali ini dia pun menyebut Presiden Joko Widodo tidak paham dengan Pancasila. Presiden juga nggak ngerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak paham Pancasila itu apa. Kata Rocky saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema Maju Mundur Izin FPI pada Selasa malam 3 Desember. Rocky pun menambahkan, jika Presiden Jokowi paham tentang isi Pancasila seharusnya dia tidak berhutang ataupun menambah hutang. Kalau dia paham, dia nggak akan berhutang, imbuhnya. Tak hanya masalah hutang, ketidakpahaman Presiden tentang isi Pancasila bisa dilihat dari kebijakannya yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kalaupun dia paham, dia nggak akan naikin BPJS. Kalau dia paham, dia tidak melanggar undang-undang lingkungan. Tutupnya. Sebelumnya diberitakan bahwa Rocky Gerung mengatakan Presiden itu nggak ngerti Pancasila. Presiden Joko Widodo dituding tidak mengerti tentang Pancasila. Tudingan itu dilayangkan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, Presiden tidak mengerti dan paham betul tentang Pancasila. Hal itu telah dikatakan Rocky Gerung saat menjadi narasumber di acara ILC dengan tema Maju Mundur Izin FPI. Rocky sendiri kemudian mengakui jika dirinya memang tidak Pancasilais. Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Ya orang yang Pancasilais. Siapa di Indonesia? Gak ada tuh, sindirnya. Rocky Gerung sebut Presiden gak ngerti Pancasila, Mahfud MD pun cemberut. ILC TV One edisi Selasa 3 Desember 2019 mengangkat tema izin FPI yang hingga kini masih dihambat oleh pemerintah. FPI pun masih dipersoalkan terkait dengan ideologinya. Rocky Gerung yang menjadi salah satu narasumber menegaskan agar bangsa ini pun menghentikan bertengkar soal ideologi. Berhentilah bertengkar soal ideologi, karena negara yang ngotot soal ideologi hanya dua, fasisme dan komunisme, kata Rocky Gerung. Rocky bahkan menyebutkan Presiden saja tidak ngerti tentang ideologi Pancasila. Presiden juga nggak ngerti Pancasila, dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham, dia nggak berutang. Kalau dia paham, dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham, dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Tegas Rocky Gerung. Saat Rocky menyebut Presiden nggak ngerti Pancasila, tampak raut muka cemberut dari Menko Polhukam Mahfud MD. Rocky Gerung pun bilang cuma fasisme dan komunisme yang ngotot soal ideologi. Bertengkaran mengenai masalah ideologi harus menjadi resolusi Indonesia di tahun 2020 mendatang. Begitu harapan filsuf dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club ILC TV One dengan tema Maju Mundur Izin FPI pada hari Selasa malam 3 Desember. Dia pun juga mengingatkan bahwa negara yang ngotot untuk mempunyai ideologi Pancasila ataupun ideologi-ideologi yang lain hanya ada dua macam. Sementara di Indonesia sendiri bukan bagian dari keduanya. Negara yang ngotot punya ideologi itu cuma komunisme dan fasisme, terangnya. Pernyataan dari Rocky Gerung tersebut menanggapi berbagai kasus politik di negeri ini yang acap kali dituduhkan tidak Pancasilais. Seperti perpanjangan izin FPI yang harus menandatangani ikrar setia Pancasila dan NKRI. Termasuk permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta polisi untuk hadir ke masjid mengawasi dakwah-dakwah yang bertentangan dengan Pancasila dan juga menebarkan kebencian. Secara tegas, Rocky mengatakan bahwa Pancasila tidak bisa masuk dalam kategori ideologi. Sebab sila-sila yang ada saling bertentangan dalam pengertian akademik dan juga diskursus. Dia kemudian mengurai pertentangan antara sila pertama dan kedua. Sila pertama, ujarnya berisi pengakuan bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna jika diorientasikan ke langit atau pada Tuhan. Sementara sila kedua, sebaliknya, siapapun bisa berbuat baik tanpa harus menghadap langit. Itu namanya humanisme. Kalau saya humanis, berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya palsu. Tegasnya. Rocky pun juga menyebut bahwa sila kelima tidak detail mengurai mengenai keadilan sosial. Sebab orang bisa berpikir liar bahwa keadilan sosial bisa berpatokan pada Marxisme maupun Islamisme.
karena tidak ada keterangan final tentang keadilan sosial itu. Demikian Rocky Gerung.